Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 26 Juli 2022. Adapun bacaan pada malam hari ini terambil dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan tema bertambah teguh dalam iman. Namun sebelumnya marilah datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam ini kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua, Tuhan, supaya di dalam kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, kami mengerti akan maksud Tuhan, terlebih melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami Engkau tuntun untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan pada malam hari ini terambil dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku akan membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengulang membacanya lagi, yaitu ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkannya. Terlebih berbahagia lagi orang yang bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak tahu atau tidak mengerti apapun itu bagaikan orang buta atau seperti orang buta. Contohnya seorang
yang tidak mengerti arti rambu-rambu lalu lintas. Maka walaupun orang itu melihat rambu-rambunya, tetapi karena tidak tahu artinya, saat melanggar pun ia tidak merasa bersalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitu juga dengan pribadi Allah dan hukum-hukumnya yang bisa kita kenali melalui firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa mengenal dengan benar kepribadian Allah, kita akan selalu salah paham dengan Tuhan karena tidak tahu apa yang Tuhan maui terhadap kita, atau lebih buruk lagi, hidup secara sembrono melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi tidak merasakan bersalah seperti halnya bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan sering memberontak pada Tuhan, bahkan sering dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hosea mengajak bangsa Israel dan juga kita umat Tuhan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Dia dengan kesetiaan lebih daripada korban-korban persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk mengenal Allah dengan benar dibutuhkan yang pertama niat, ketekunan, kesetiaan, dan kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, maka tidak akan tahan lama. Cepat bosan karena prosesnya akan berlangsung sangat panjang. Yang kedua ialah usaha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ketekunan, kesetiaan, kerinduan, dan niat saja tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan usaha. Karena mudah untuk belajar firman, tetapi sulit untuk menghidupkan firman di dalam hidup keseharian kita. Akan ada banyak kegagalan karena ini adalah proses seumur hidup. Jadi harus tetap berusaha untuk bangkit kembali. Yang ketiga ialah waktu. Mengenal Tuhan tidak bisa karbitan. Ibarat orang makan tidak langsung ditelan, harus dikunyah, harus dicerna terlebih dahulu, baru bisa merasakan. Pengenalan kita pada Tuhan pun demikian, supaya di dalam pengenalan kita pada Tuhan akan kuat dan tidak mudah goyah, biarpun banyak tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Hosea bab 6 ayat 3 berkata, ia akan muncul seperti fajar. Artinya, dari gelap yang sama sekali, semakin lama semakin terang. Dibutuhkan ketekunan, kontinuitas dengan intensitas yang semakin meningkat. Ia juga akan datang seperti hujan untuk memberikan berkat kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar dan mendatangkan berkat-Nya yang berkelimpahan. Dan tak lupa kita harus minta pertolongan pada Tuhan Roh Kudus supaya kita dibawa untuk lebih mengenal Tuhan dan supaya semakin bertambah teguh iman kita pada Tuhan. Tidak
mudah goyah, tetap hidup dalam kekudusan walau kita hidup di tengah-tengah dunia yang memprihatinkan sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema kita adalah bertambah teguh dalam iman. Tema ini mengingatkan kita pada hari-hari akhir ini supaya tahan uji, supaya hati-hati, supaya kita tetap memelihara iman kita. Karena hari-hari yang kita hadapi tidak semakin mudah, tidak semakin baik, tapi semakin memprihatinkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, seperti yang terdapat di dalam 2 Timotius bab 3 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang begini firman-Nya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Demikian Bapak Ibu yang terdapat di dalam Timotius bab 3 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 merupakan gambaran pada akhir zaman tentang keprihatinan yang terjadi. Tapi pada saat ini atau pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius juga, pada Timotius dan juga kepada kita semua saat ini. Dapat kita baca di dalam 2 Timotius bab 2 ayat yang 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15, supaya iman kita tetap dapat bertumbuh walau kita hidup di masa yang sulit sekarang ini. Begini firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami datang lagi Tuhan untuk mengucapkan syukur kami bahwa Tuhan telah menuntun kami dalam merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini semakin membawa kami akan pengenalan kami kepada Tuhan, semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah renungan malam hari ini, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.